Halo Sobat Antioquia, kita kembali dalam Asuransi Jiwa Antioquia. Dan firman Tuhan hari ini mengambil tema Titik terendah dalam hidupku. Surat Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sobat Antioquia, setiap kita pasti pernah mengalami berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Dan ketika kita berada pada titik itu, kita dituntut untuk berjuang. Jika tidak berjuang, maka kita akan tenggelam dalam sebuah kehancuran akan masa depan. Namun ketika kita mau berjuang dan terus bertahan dalam sebuah ujian itu, maka kita akan semakin mengerti arti sebuah kehidupan dan sukses di masa depan. Dan inilah yang diharapkan, bukan? Hal ini juga terjadi dalam kehidupan keluargaku. Saat itu papa mamaku adalah orang yang cukup sukses di daerahnya karena kerja keras mereka yang tidak pernah kenal lelah. Hingga suatu saat tahun 2012, papa mamaku mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Benar-benar ada di titik paling bawah. Karena ada orang-orang yang tidak suka karena kesuksesan mereka. Dan orang-orang itu melakukan sesuatu sehingga membuat usaha, bisnis dan pekerjaan papa mamaku bangkrut. Hutang di bank ratusan juta. Hutang di beberapa toko puluhan juta. Dan mereka harus membayar itu semua. Mereka seakan sudah tidak sanggup lagi untuk mengangkat kepala mereka ke atas. Rasanya sudah tidak sanggup. Mereka terasa menyerah. Namun ada tanggung jawab besar yang mereka harus selesaikan. Bersyukur dalam perjuangan mereka ada firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka. Dan firman Tuhan itu berkata kepada mereka, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dan firman Tuhan ini memberi kekuatan kepada papa mamaku. Mereka mulai pelan-pelan beranjak dari keterpurukan itu dan terus berjuang. Dan hingga pada titik di mana mereka betul-betul merasakan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka tahu bahwa perjuangan mereka akan ditolong oleh Tuhan. Dan tahukah Sobat Antioquia, bahwa firman Tuhan ini juga ternyata berbicara kepada jemaat-jemaat Kristen yang ada di perantauan di wilayah Kekaisaran Roma. Mereka saat itu juga sedang mengalami titik terendah dalam hidup mereka. Mereka sedang mengalami kemiskinan yang luar biasa di daerah. Belum lagi mereka mengalami ujian iman karena diskriminasi oleh orang di sekitar mereka. Tidak mudah memang, tetapi Yakobus memberi sebuah nasihat kepada mereka untuk berjuang menghadapi sebuah kemiskinan. Jangan menyerah menghadapi sebuah ujian iman, karena di balik itu semua ada sebuah sukacita yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Sobat Antioquia, kalau saya boleh menggambarkan kehidupan kita ini seperti sebuah ketapel. Ketapel adalah sebuah permainan sederhana yang bisa dimainkan siapa saja dan kapan saja. Ketapel itu memiliki beberapa elemen yang berfungsi untuk melempar sesuatu sejauh mungkin. Untuk bisa bermain ketapel ini, kita harus memiliki massa dan berat batu dengan seimbang agar lebih jauh lemparan. Elemennya sendiri terdiri dari penyangga kayu yang berbentuk menyerupai huruf Y. Di antara dua titik huruf Y tersebut, sanggalah dengan dua tali kuat yang telah diikat dua sisinya dengan seuntai kulit bahan yang siap melempar batu ke titik sasaran. Saya mencoba menganalogikan elemen ketapel ini dengan kehidupan kita. Kayu berbentuk huruf Y itu adalah diri kita. Talinya adalah proses perjalanan hidup kita. Seuntai kulit bahan dengan batu itu adalah beban hidup dan masalahnya. Ketika kita sedang mengalami titik terendah dalam hidup, acap kali sulit untuk berpikir jernih, bukan? Mendadak kita menjadi orang yang introvert, mengasingkan diri dari lingkungan sosial. Itu yang terjadi dari setiap kita. Tetapi percayalah
bahwa semua masalah ada jalan keluar dan hikmahnya. Semakin rendah titik dalam hidup, maka peluang untuk belajar dan introspeksi diri semakin luas. Semakin rendah titik dalam hidup, maka akan semakin tinggi lambungannya. Sama seperti ketapel itu. Ketika kayu penyangga kuat, tali yang ditarik semakin rendah, maka lemparan batu akan semakin melambung tinggi dan jauh. Apa maknanya? Ketika kita cukup kuat untuk menghadapi masa terendah dalam hidup ini, maka lambungan diri kita akan tinggi nanti. Mengapa begitu? Karena di balik pribadi kuat yang sudah melewati titik terendah, maka kita akan siap untuk melangkah lebih jauh lagi dari sebelumnya. Sobat Antioquia, buat kita yang saat ini menghadapi titik terendah, teruslah menyemangati diri untuk selalu mengambil sisi positif dalam diri dari situasi ini, bahwa Allah selalu menyiapkan senyuman setelah derai air mata. Seperti pelangi ada setelah hujan reda, ada sukacita setelah derita. Dan ingatlah bahwa mahkota kehidupan akan engkau dapat dari Allah, karena kita terus setia dan berjuang di dalam pergumulan, penderitaan yang kita alami. Ujian itu tidak akan membuat kita jauh dari Allah, tapi ujian itu justru membuat kita semakin dekat padanya. Sobat Antioquia, mari kita berdoa dengan iman dan meminta Roh Kudus memeteraikan firman hari ini menjadi rema, supaya jiwa kita aman dalam lindungan Allah. Tuhan Yesus memberkati.